ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika maka tetap ingat sesambian fi bayadi naharika idalem bektopo tenes yang sambian Allah tastagilah dak kotu tak masibuk sambian illa angin bima kelaban barang yanfa'u sa manfaat puna pema kada kasambian fi ma'adika idalem tempat abalin sambian au ma'asyikah otaba kau dina sambian alladzi la tastagni sebutoh sambian anil isti'anati dak ka minta tolong dak ka bantuan bihi kelaban ma'ash ala ma'adika ing atesen tempat balina sambian akhirat sambian. Sebelumnya lah mari terangin tentang kelakuan seutama untuk dikerjakan mulai dari pagi sampai siang. Sepaling utama aja kala tingkatan orang yang semua sibuk dengan ilmu. Orang yang awam kelakuan sepaling utama aja nyari ilmu. Orang yang sandi ilmu kelakuan sepaling utama ya nyebar ilmu, ngajar ilmu. Kelakuan sepaling utama. Nomor 2 ibadah sunat. Imam misalkan baca Quran, sholawat dan lain sebagainya. Berikutnya tingkatan berikutnya mun kakek tak bisa, tak mampu untuk untuk belajar, tapi kakek tak mampu untuk ibadah sunat, maka tingkatan berikutnya kakek fokus akhidmah. Hikmah dak ke masyarakat, hikmah dak ke para ulama, hikmah dak ke orang yang sebutoh, abentoh dak ke orang yang fakir, abentoh dak ke orang yang miskin dan lain sebagainya. Nolongin dak ke orang yang setepani musibah, aja tingkatan nomor 3. Tingkatan nomor 4, tingkatan paling mabe dari tingkatan selamat, aja orang alakoh, orang alakoh dengan catatan tak merugi ke orang lain, tidak merugikan orang lain, tak membahayakan ke orang lain. Begitupun juga kakek tidak agama kakek tak sampai rugi dengan kakek alakonya. Mulai berbeda aja boleh, aja lah tingkatan yang celaka. Jadi mungkin kakek misalkan ya menang bodoh lah, ya belajar, ya setelah aja belajar ibadah akhidmah. Mari aja mungkin kakek leboyok, maka kakek gila kudu alako. Mentah alako berarti kakek beda tingkatan sebabnya aja. Karena bektona kakek tak digunakan dengan sesuatu yang benar, maka pasti setan akan mengendalikan kakek. Untuk menanggulangi aja berarti kakek kudu alako. Alako negara mah dengan catatan sampai kakek nyari profesi atau tempat-tempat kelakuan kakek dia sampai merugi dari orang lain, sampai mencelaka dari orang lain. Ternyata beda orang sesibuk nipu orang, ya itu berarti merugi dari orang lain. Teka kita merugi ke orang lain, merugi dari agama kakek. Neng produk misalkan kakek lah ididik dia nutup aurat sebener, ternyata gara-gara kelakuan kakek alako ke tempat-tempat sejustru muka dari aurat misalkan. Atau kakek ternyata neng produk lah akidah nilai tepat, udah iya akidah sebener, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebener, udah iya baik dari baik secara ilahiyat membuat sambiat, udah iya sebener. Ternyata depak keluar alako kakek ke tempat-tempat sejustru kakek tenorok dek akidah dari lain, maka berarti kakek orang yang secelaka. Maka Imam Al-Ghazali nyimpulakin nutup bab dia, ada kesimpulan dari bab ampun lagi terang kilom sebelumnya kakek kotus yang aja pesibuk dengan sesuatu seamanfaat dek akhirat kakek otabah amanfaat dek ke keodina kakek. Arab mak kocak manfaat dek ke keodina karena akhirat juga butuh dek ke keodian. Ad-dunya mazra'atul akhirah.
Kakek diupamakan mun setia neng apa yang kamu tanam itu yang akan kamu dapatkan. Kakek menanam kebaikan itunya maka deki oleh kebaikan dengan akhirat. Kakek ternyata nentunya apanya mana nanam sesuatu saya coba ya oleh nah sesuatu yang coba. Orang goblok misalkan orang nanam pao terona turin misalkan. Lah tak kira tombung aja. Mun kakek terus misalkan pagi nyaman pagi apolong bareng-bareng soleh maka kakek nanem kelakuan sesoleh. Ya mun kakek misalkan cang tibing apolong bareng soleh tapi saya tanam dia mak kemaksiatan maka berarti pengeteron kakek tak padah dengan apa yang kamu kerjakan. Maka dina pesenak Imam Al-Ghazali kesehari kakek fokus dengan sesuatu saya manfaat pakai dengan akhirat aja di rumah. Allah tastagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika. Ma'adika dia tempat beli nih kakek akhirat. Au ma'asyika otabe tempat odi dengan artian alladzi la tastagni. Istagna aja berarti orang sesoki soki maksud soki aja tak butuh. Makanya di antara sifat pengiran ghaniyun. Ghani aja berarti dat saya maha kaya sesoki wa qaimun ghani wa idun wahai. Ghani itu adalah penjelasan dari sifat qaim. Jadi mungkin bingung mulai sampai saat ini bingung apa saya kocak qiyamu bi nafsihi, apa saya terjemah qiyamu bi nafsihi. Mungkin terjemah berdiri dengan sendirinya misalkan atau apa cak maturan biasa qiyamu bi nafsihi, maka khawatir bisa sampai salah paham. Maka untuk memahamkan orang terhadap sifat qiyamu bi nafsihi menengah akidatul awam ditambah penjelasan saya maksud qaim dia adalah ghani zat saya maha kaya. Allah itu ghaniyun mutlak maha kaya secara mutlak dengan artian Allah Ta'ala tak butuh ke selain Allah butuh ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menibah secara ilmu kalam saya maksud qiyamu bi nafsihi Allah aja tak butuh dekah mukhassis dan tak butuh dekah mahal. Allah tak membutuhkan kepada pencipta dan Allah bukan sifat yang membutuhkan kepada zat. Mahal itu adalah sifat tempat dari sifat. Setiap jirim itu memiliki istilahnya meneng ilmu kalam at-tahayyuz lil jirmi, bertempat. At-tahayyuz lil jirmi, jirim itu tahayyuz, bertempat. Maksudnya bertempat dharma, setiap benda berfisik itu pasti ada tempat, wajib pada tempat secara akal, wajib pada tempat. Mustahil tandi tempat, mustahil tandi tempat secara akal. Apa maksud wajib secara akal? Mala yutasarrufil akli adamu, sesuatu yang tidak terbayang di dalam akal ketiadanya. Berarti tempat itu benda pasti ada tempatnya. Tak usah melihat faktanya. Kenikir-mikir bareng membayangkan barang yang tidak bertempat tak masuk akal. Nah, maka itu kocak mustahil akli. Kemudian beda istilahnya mahal, gila aja makan ya. Mahal itu adalah tempat bagi sifat. Dan maksudnya tempat bagi sifat, sifatnya misalkan beda hijau, beda lemes atau benda ini adalah padat. Padat itu adalah sifat. Kebayang beda padat tapi tak ada bendanya, itu tak terbayang. Nah, itu yang dimaksud sifat itu membutuhkan kepada zat sebagai tempat, sebagai mahal. Gitu ya, antara makan dengan mahal. Maka sifat qiyamuhu bi nafsihi itu menjelaskan tentang Allah Ta'ala bukan sifat yang membutuhkan kepada tempat. Jadi muntahil misalkan pas beda orang Wahabi ngucap Allah Ta'ala bertempat, bertempat di arsy misalkan, atau bertempat di langit.
Pas kaki dijawab dengan istilah enggak, mustahil Allah Ta'ala bertempat ilangi. Apa? Karena Allah Ta'ala tidak bertempat. Dalil apa? Qiyamuhu binafsihi. Kelero. Karena saya maksud qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala aja benih sifat yang membutuhkan kepada tempat. Coba pas seling neng burhanna, neng burhan sifat qiyamuhu binafsihi apa? Dalil akal lah. Allah Ta'ala bukan sifat yang membutuhkan kepada tempat, karena Allah Ta'ala memiliki beberapa sifat, sedangkan sifat tidak memiliki sifat. Misalkan sifat pote apakah memiliki sifat? Tidak bisa. Sifat padat memiliki sifat? Udah padat memiliki sifat boleh, tak bisa. Sifat tidak bersifat dengan sifat. Sedangkan kalau zat itu bersifat, realitanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, berarti Allah Ta'ala bukan sifat. Itu adalah qiyamuhu binafsihi. Maka sebenarnya untuk mengkonter misalkan Wahabi yang mengatakan bahwasannya Allah bertempat, atau aliran apapun yang menyatakan Allah Ta'ala memiliki tempat, maka berikanlah hujjah tentang sifat Allah Ta'ala tak pada dengan selainnya. Mukhalafatuhu lil hawadits. Mukhalafatuhu lil hawadits di antara contohnya itu adalah, di antara cakupannya, hawadits itu pasti memiliki makan, pasti tahayyuz. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sama dengan hawadits, dengan perkara hadis, makanya Allah Ta'ala tidak memiliki tempat. Kaki bisa mengkaji deh, mungkin kaki lah ajar deh kak akidah, mun laki-laki yang lebur deh kak akidah. Alladzi la tastaghni anil isti'anati bihi alal ma'adik. Kadang keng karo apalagi itu lawam bae, keng tak sadar cek ternyata yang gitu lawam bedegoni kadang. Baru menjelasakin ternyata oh iya yang gitu lawam bedegoni. Kok teman ada pertanyaan tentang gitu lawam tentang sifat goni tempat tugas, ternyata komplain kebi karena neng kayak tempat ada itu, padahal lah jelas neng nal tuh mah beda. Saya uji yakin caranya gitu lawam. Nah, itu goni. Karena orang-orang kadang ngampo tak teliti antara perbed bed neng gitu lawam. Fa'alaika fi bayadin naharika alla tastaghil illa bima yanfa'u fi ma'adik au ma'asyik. Ya termasuk acara kita, ya termasuk perkara saya manfaat dek ka ma'adik, dek ka tempat belinah paki ning akhirat, karena orang yang selamat setai perselisihkan ulama aja masuk surga, orang yang makrifat dek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya maksud makrifat dek lemah, makrifat itu al jasmu al mutabiq lil waqi' bidalilin. Saya maksud makrifat adalah kita meyakini sesuatu ya tentang keimanan maksudnya, yang mana sesuai dengan kenyataannya, keyakinan yang benar, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataannya, dan bidalilin, menggunakan dalil akal. Orang mencetaklid, orang siking karorok norok, diperselisihkan bi ulama. Bahkan sekuat ucap asa meneng madhab Asy'ariyah, meneng Maturidiyah aja. Bade sing ucap tasa, bade sing ucap keng dusah iman nah, karena keng dusah karena meninggalkan kewajiban yang berupa nazar. Karena kewajiban orang Islam aja qatu ma'ri awal wajibin alal insani ma'rifah bisa. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Ma'rifat tidak bisa tercapai kecuali dengan nazar, maka nazar juga menjadi wajib. Kalau nazar menjadi wajib, begitupun juga qasduh untuk nazar itu juga menjadi wajib. Maka jika kita nazar sama sekali ya maka dosa. Kesimpulan ada ya. Alladzi la tastaghni. Begitupun juga neng ma'asyikah, neng kehidupan kaki orang acara kita ya manfaat, karena deki kakek kepala alako dan lain sebagainya, kakek tidak terombang-ambing dengan akidah-akidah sesat. Alladzi la tastaghni anil isti'anati bihi ala ma'adikah.
Akhirat dia membutuhkan kepada apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Maka ya tinggal disesuaikan meneng syarana. Fa in kunta tajiran fa yanbaghi an tattajira bisidqin wa amanah. Mungkin kaki tajir, semaksud tajir meneng Arab je bani orang sosoki, meneng Indonesia kok tajir melintir orang sosoki. Semaksud tajir berarti orang yang bisnis. Maka kaki mana bisnis ya kau tu masih jujur, kau tu amanah. Wa in kunta sahibas sinaah fabinushin wa syufqatin. Maka mun kaki misalkan jadi produsen, kaki misalkan kebaya apa, maka fabinushin wa syufqatin. Maka kaki kau tu dengan tulus, kau tu dengan syafaqah. Kengaen setiap kerja kaki aja nolongin dekat umat Islam, dekat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki awal jual perlengkapan misalkan apa, jadi niaten bahwasana itu untuk mempermudah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakim misalkan apanya mana jualan kelampi atau ijai dan lain sebagainya, niaten untuk beriin apanya mana memfasilitasi orang-orang untuk nutupin aurat. Cek sebaliknya justru pakai ngijual ternyata sesuatu saya tak gena yang mengantarkan dekat maksiat. Sampai dan harus syafaqah, belas kasih. Fa in ajasta anil qiyami bihaqqi dinikah ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslam fal uzlatu aula. Fa in ajasta, maka bila apa sambian anil qiyami dari jumeneng bihaqqi dinika kalaban hakka ke mana sambian ma'a mukhalatatin nasi asertana bermasyarakat dek manusia campur dek manusia wa kunta ban bad sambian la taslamu tak selamat sambian fal uzlatu, maka tining uzlah aula panika lebih utama fa alaika, maka wajib ngatas sambian biha dek uzlah. Fafiha ban tetap di dalam uzlah an-najatu tining keselamatan. Wassalamatu tegese keselamatan. Lah dawuh Imam Al-Ghazali mun kakeh tak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban agama, mun kakeh misalkan bersosial dek ka manusia. Kakeh ternyata menalong polong ben manusia ya tak bisa ngucap gena misalkan. Kaki menalong polong buat manusia awal jual misalkan tak bisa jujur. Kaki misalkan menak media sosial ternyata tak bisa jadi yang bagus. Maka fal uzlah aula fa alaika biha. Maka ada Imam Al-Ghazali uzlah itu yang lebih utama dan kamu wajib melakukan uzlah tersebut. Karena dengan kita uzlah, dengan kita tidak melakukan menjauh dari masyarakat, maka berarti dosa-dosa seacing mun pada masyarakat kaki dosa tak kelakon. Oke, maka ida wakin fa fiha an-najatu wassalama. Neng uzlah dia pada keselamatan ida macam. Dalam hal apa saja beniki karo istilah uzlah saya pahami, termasuk orang yang ternyata makanya pada saya ada buakin bahwa yang pesantrennya adalah diantara mana gambaran dari uzlah. Dari mah orang-orang yang luar bisa bercampur ben sapa abai. Pokok landi kancal lan mode mah baik beda di luar. Di luar misalkan kakek bisa antar ke rumah abai, tada batas santrinya dan lain sebagainya. Lah kakek masuk santri itu untuk membatasi hal itu semua. Seajeng kaki misalkan iluar maksiat ternyata badai ibonduk inja. Itu diantara cerminan dari uzlah. Dari uzlah. Maka mungkin kaki kalau tak mampu iluar jeng ngadepin dunia luar, ya termasuk wajib kaki ya mundur. Mungkin sekarang kaki maksiat iluar itu termasuk wajib kaki misalkan munduknya termasuk ilzam dari kaki. Fafiha an-najatu wassalamah. Ini uzlah dia ibadah keselamatan karena kakek selamat dari dosa saya berhubungan dengan masyarakat.
Apaan tuh sah? Saya berhubungan dengan masyarakat ben orang le kembangnya aja badempak meneng carana bada tak selamat minal ma'asi al arba'ah, la taslamu minal ma'asi al arba'ah, tak selamat dari maksiat seempat. Apaan ya? Wahia al ghibatu wariya'u wasukutu anil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Ada patokan kakek untuk mengukur kakeknya berarti layak enje masyarakat. Kakeknya sudah sanggup enje kakeknya bermasyarakat. Kakeklah sanggup enje untuk boyong dari pondok. Sepondok dia adalah tempat uzlah. Apaan sempak je selamat pertama dari ghibah. Mun kaki misalkan di luar ternyata ki ghibah ka orang. Otabe ternyata kaki mun main media sosial ternyata kaki romo-romo posting sesuatu se istilahnya apa setak keleburin bi orang. Iya maka berarti kaki kita sanggup untuk apa namanya untuk keluar atau untuk main media sosial. Begitupun juga nomor 2 ria termasuk idina jadi tolak ukur kakinya selamat enggak layak enggak untuk bermasyarakat. Mun kaki ternyata bermasyarakat kengkaro atas dasar ria berarti kita selamat. Terakhir aja paling penting bahwa kaki kudu selamat dengan artian kaki kudu ngelakonin amar ma'ruf nahi mungkar. Orang aceh dek kebaikan, kaki tak sanggup ngaji ya tak usah bermasyarakat. Kaki mau media sosial ya kok tuh bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kaki tak bisa ada ya berarti tak usah main media sosial. Wan nahyi anil mungkar dan juga nahi anil mungkar. Tadi 4 ria, ghibah, sukut anil amri bil ma'ruf, sukut dari nahi anil mungkar. Mun tak ngaji berarti kakek lebih utama uzlah. Lebih utama uzlah. Fa in kunta fa in kanat maka bila badah al wasawisu penapa banyak-banyak kewaswasan fil uzlati dalam uzlah tujadibuka se memikat penapa wasawis kada kesampian ilama ada kebarang la yardo seta ridho Allah pasir Allah taala walam takdir ban tak mampu sampian ala qom'iha ing atase ngekang nyege deka wasawis biwadhaifil ibadati kalaban banyak-banyak aktivitas banyak-banyak ibadah fa'alaika maka tetap ingat sampean wajib ingat sampean bin naumi dak ketedung fahuwa maka tining tedung ahsanu ahwalika panika paling bagus tengkana sampean wa ahwalina bentengkana kaula ida ajasna bila apas kaula sadaja anil ghanimati dari ghanimah rampasan Rodina ridho masyarakat kaulah bisalamat di kalaban keselamatan dari kecelakaan fil hazimati di dalam kekalahan. Nah maka ternyata uzlah jelah kalau setan kita kira berdenengan lah uzlah tapi pakun iganggu bi setan banyak kewaswasan ilah dia nangkep abak jadi dan lain sebagainya maka mun kita bisa melanggi dengan biwadhaifil ibadah maka fa'alaika bin naum maka tidur itu jauh lebih baik fahuwa ahsan wahwalik paling pekerjaan yang paling baik menurut tedungnya karena dengan tedung kaki berarti tak ngelakonin jaga perkara-perkara saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Radina bisalamah fil hazimah maksud ada remah meneng syarana aja wal makna idza lam takdir ala ityanil a'malis sholihah fala ta'ti al a'malal fasidah aja konsep ya sudah aja ngak bi kita tandai wal makna idza lam takdir ala ityanil a'malis sholihah fala ta'ti al a'malal fasidah mun keng kakeh
tak mampu untuk nekanin dek ke kelakuan bagus, maka fala ta'ti al-a'mal al-fasidah. Maka ya cek kelakuanin perkara-perkara yang coba. Kita masuk tedung berarti kaki wis letak ngelakoni perkara coba. Paling injak kaki sudah selamat dari perkara-perkara coba. Tapi teka kaki tak ngelakoni perkara bagus. Jadi ya cek sampai kita kembangnya kita tak bisa detiru yang bagus, benih berarti kita ridho kepada diri kita untuk detiru yang coba, ya enggak. Itu detiru yang biasa. Mun cek bagus saya tak bisa, ya cek detiru yang semursal, yang secoba. Fa'aghissa bihaliman salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi. Fa'aghissa maka yang kecoba yang enak bihaliman kalaban keadaan orang salamatu dinihi selamat agama orang fi ta'tili hayatihi ing dalem ngosongakin kaodinah orang, maksudnya ngosongakin dari ibadah. Ida buakin dina ya cek rendenah sarang musannif yang cek rendah Nabi Imam Al-Ghazali orang munse karo bisa selamat dari kecubaan mun sampai tedu. Ya apalagi misalkan sing nglakoni perkara coba, ya lebih coba boleh jelas coba. Orang yang selamat dari kecubaan dengan cara tedung aja Nabi Imam Al-Ghazali la enak. Karena dengan begitu berarti aja mengosong dekah keodina. Aja ngodi ngelakoni ibadah ternyata tak ibadah. Padahal sareng Allah Subhanahu wa taala manusia saja odi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Engkau tak nyiptake manusia dan jin kecuali untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata igawe tedung. Aja mun tedung di tempat yang semestinya lah dulu. Maksudnya dengan artian kakek menila keluar dari pondok, ternyata kakek terus ngelakukan maksiat, kakek nahan tak bisa dalam keadaan sadar, maka ya tedung, paksa kita tedung daripada ngelakoni maksiat. Ngaji ya baik aja kocak hina, karena mengosongkan dek keoding na kakek. Aja misalkan lah bangkembangan baik kakek misalkan tedung sehari semalam 12 jam berempah muni total 24 jam muni total sekali tedungnya berempah. Misalkan kakek dia ternyata tedung muni total selama 24 jam ternyata sampai ke 6 jam, maka berarti seperempat oding kakek aja kebaik tedung. Contoh kakek ternyata umur kakek sebitek mun depak sebitek berarti selama 15 tahun kakinya oding tedung 15 tahun kakek ipat ada dengan cara tedung. Nah, makanya ada Imam Al-Ghazali fa akhis bihaliman salamatu dinihi fi ta'tili hayati. Taktil ipa kosong acing odik kakek 9 tahun ternyata gara-gara tedung oding ipotong ikorting 25% ikorting teti berapa 45 tahun. Jadi 45 tahun. Mun depak sebitek. Ternyata misalkan oding kaki ning 20 tahun berarti 5 tahun nak ikebai tedung. 5 tahun ikebai tedung 15 aja saya cek. Ki bagi 15 ya bagi ini masih ngelakoni perkara bagus, ini masih ngelakoni perkara coba. Meni total boleh 24 jam saya ngelakoni perkara coba. Kaki berempat. Saya ngelakoni perkara bagus aja berempat jam. Dan maka odi aja lah kalau mungkin kalkulasi ngaji ya sangat didi. Gente dunga bayi aja lah makan umur kita sangat banyak. Tapi itu tetap lebih selamat daripada ngelakoni perkara haram. Ya apalagi misalkan tedung bukan di tempat semestinya. Temen ngaji tedung misalkan ibu nih tempat semestinya. Apa jeng sopu ada sopu sampai tedung dan lain sebagainya. Itu bukan di tempat yang semestinya. Arya saya maksud Imam Al-Ghazali saya kocak sangat hina aja. Lah kalau sesuatu saya mau kakek tak tedung ngelakuin maksiat pas tedung aja kan lebih bagus. Tapi aja hina ada pun Imam Al-Ghazali polana taktil dek ke odina. Arab polana ida wakin dina idin naumu karena saung kuna tedung akul mauti paniket ternyata mate.
tedung ya badan mate wawa halatining tedung taktilul hayati panika mengosong dek ka analantaraki dek ka odi waltihakun bil jamadati ban apa akin bil jamadati kalaban banyak-banyak benda mati benda padat ida buakin idina arapa alasan nah menoreng tedung je kocak hina idina tedung je kocak akhul maut tre tanah mate banyak alasan si arapa mi kocak akhul maut bade saya kocak nisful maut bade ulama sada wakin roh nanam manusia saja ternyata bada dua bada ruhul hayat bada ruh yaqdha ruhul hayat ya roh semun roji bada neng jasad kita kocak odi ruhul yaqdha aja roh yang mana roh kalau ada di dalam diri kita dianggap orang yang sadar tidak tidur muntedung rona kita ruhul yaqdha icabut maka ikocak separon mate karena manusia saja beda dua roh kila aja roh sadar ruhul yaqdha bada ruhul haya mun situng aki cabut boleh ya berarti lah mate maka ikocak akhul maut Iwan boleh, karena kocak akhul maut karena orang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Begitupun juga orang tedung kita bisa acer, tak bisa mutlak, tak bisa ibadah, tak bisa ada remah. Yang benar orang tedung. Orang mati misalkan mun gempa bisa tak iding ya nyaman mati, kita kira ngiding. Begitupun juga orang tedung. Tempo ada gempa selain misalkan ngiding lagi ribuan aja tak geres apa-apa. Aja yang tedung akhul maut tedung jiwa wa ta'tilul hayah tedung dia mengosongkan menyia-nyiakan kepada kodian mengosongkan dengan odi seharusnya kakek odi normal ternyata tedung waltihakun bil jamadat ben kaki ji padah dengan benda-benda padat apa bihitana kaki misalkan ben tiang ya ada bihitana ben tedung ki agunaan tiang bisa tak merebu kita muntedung wis ada gunana maka ini nak pada pembahasan wa dzakara Abu Thalib al-Makki nang syaran aja khilafan fil yaqdha al-mujarradah an sairil ibadah minadz dzikri wa ghairihi wan naumil ladzi laisa litaqwa ala taatillahi ta'ala aw laisa li ajli tarkil ma'asi faqila al yaqdha afdal min dzalika naum li'annahu naqsun wa qila an-naumu aula li'annahu qad yara fihi Allah ta'ala awin nabiyya awis solihina amma an-naumul ladzi ala qasdi talabis salamat ala qasdi talabis salamah wa niyati qiyamil lail fa huwa qurbatun. Nah, ini nak pada perincian mun antara pada khilaf ulama kema utama orang seodi tak ngelakoni ibadah dengan orang setedung aja tak ngelakoni ibadah karena pada tedung je iniatin ibadah tedung kok malah misalkan senyara ilmu nyaman kok tedung malah deki apa nyaman malah kok selamat dari perkara-perkara maksiat maka mun tedung sengaja lain aja tedung ibadah setiap pada tedung sebeni ibadah dengan tak tedung seibadah dengan tak tedung tak ibadah ya kamu mulja pada ulama saya buakin itu tuh raki sarang Abu Thalib al-Makki pada khilaf ila di pada ulama saya buakin cegah lebih utama arah bolana karena mun tedung ya adalah sebuah kekurangan maka mun cegah ya berarti lebih utama daripada tedung sebaliknya pada juga ulama saya buakin tedung lebih utama apa karena ada kalanya mun tedung dia bisa ngulatin dek bisa mimpi dek Allah Subhanahu wa taala, bisa mimpi dek ke nabi, bisa mimpi dek ke orang-orang soleh. Mun kita cek belum tentu bisa ngulatin deh. Amman naumu alladzi ala qasdi talabis salama wa fi wa niyati qiyamil lail fa huwa qurbatun. Tapi ada lain mun kenging bahas tedung sing gak gila juga. Tedung
untuk nyeke dari kemaksiatan, untuk keselamatan apa, maka itu hitunganlah ibadah. Hitungna ibadah. Adabul isti'dad li sairis sholawat. Apa bihitana deki gitu? Apa bihitana dengan saya ada kela juga. Fa aghissa biha liman salamatu dinihi fi ta'til hayati. Idina mun kake neliti seakan-akan beda perbedaan. Imam Al-Ghazali ngangkep enah dek ke orang selamat agama namun tedung. Selamat agama namun tedung. Ibu itu buakin ya mun orang setedung tapi kosduna itu adalah selamat dan niat untuk qiyamul lail, maka itu kurbah, itu adalah ibadah. Encang situng hina, encang situng justru ibadah. Berarti ibadah aja lebih utama daripada jaga seta ibadah. Karena ibadah tak ning banding lagi beni ibadah. Maka bidana aja mun kaya teliti aja nang kosduna. Mun ila dia terakhir kele aja beda kosdu. Nyaman kosdu aja bisa mengubah dari asing beni ibadah jadi ibadah. Sedangkan fa'akis sabihaliman salamatu dinihi fi ta'til hayati itu tak bahas tentang kosdu. Keng intina orang dia mun tedung selamat agama nah. Ya maka ya apa nyaman belum tentu kosdu selamat dan lain sebagainya. Muncul ke bisa mudorot ke orang. Ibu tak akan tedung baik kan deh kemana. Keng tedung je kocak yang kep enak daripada cek keng ternyata sanyusain. Ada boleh istiqdad wis kada nak keluar wallahu alam subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana